Oke, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dah ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita dapat bertemu di malam hari ini dalam agenda pembahasan terkait kesiapan teman-teman untuk menghadapi semester 8 gitu ya. Karena banyak sekali kalau kita sering melihat mahasiswa-mahasiswa lulus itu ternyata trennya itu nggak banyak yang lulus tidak tepat waktu gitu ya, dan mudah-mudahan yang di sini semuanya lulus tepat waktu gitu ya. Dan hari ini kita akan membahas apa saja yang harus teman-teman lakukan gitu ya, dan apa aja yang harus teman-teman perhatikan di semester 8 ini. Tapi sebelum saya menyampaikan presentasi saya, nanti saya akan saya akan menampilkan data ya teman-teman ya, data dari teman-teman semua angkatan 2019 yang alhamdulillah ya. Kalau tahun kemarin tuh saya ingat untuk pembahasan KKP itu nggak sampai 190-an tuh nggak sampai kayaknya gitu ya. Dan alhamdulillahnya hari ini banyak juga gitu ya. Kemarin saya salah nge-share link, yaitu link yang hanya 100 peserta gitu ya. Nggak kebayang kalau teman-teman nanti join tapi roomnya udah penuh, itu kan sayang banget gitu ya. Barangkali ada yang mau disampaikan dari Bapak Kaprodi kita, Pak Wahyu, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pada pakai masker ya? PSBB-nya udah berhenti, Pak. Udah nggak lagi. Kan online, Pak. Siap. Jadi alhamdulillah kondusif. Alhamdulillah kondusif, maksudnya nggak terpuruk, dan alhamdulillah ekonomi udah pulih seperti sebelum pandemi, dan mudah-mudahan nanti melejit. Dan informasinya kan sebenarnya kita udah melewati, negara kita udah melewati prediksi yang namanya kalau kayak tahun 98 itu krisis moneter gitu ya, di ekonomi memburuk ya. Alhamdulillah Indonesia selamat, lancar, mudah-mudahan ke depan juga ekonominya bagus, amin. Terus ini angkatan 2019, alhamdulillah sampean semua, Anda semua sudah ada di titik saat ini, di mana tinggal semester ini Anda ada di UPB untuk lulus paling cepat gitu. Untuk lulus paling cepat adalah tinggal semester ini, jika mau. Tapi kalau nggak mau, ya menjadi donatur ya silahkan gitu. Nyumbang buat Mas Alfian, nyumbang buat Pak Najamuddin, nyumbang buat Pak Wahyu, nyumbang buat Bu Edora. Oke, mahasiswa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, dan tim Prodi Teknik Informatika, ada Mas Alfian, ada Pak Najamuddin, ada Ibu Edora, yang siap mengawal mahasiswa sekalian untuk lulus. Kabar baiknya Anda bisa lulus di bulan Agustus 2023 ini. Ya, Anda bisa lulus tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan. Syaratnya tidak ada nilai E. Syaratnya, Pak, saya algoritma, nilainya E, tetapi saya udah ikut semester antara, akhirnya nilai B. Nilai E tersebut minta tolong dihapus, nggak bisa. Gitu, nilai E nggak bisa dihapus, tetapi nilai B tadi udah bisa menggantikan nilai E. Jadi kalau nanti akademik kok ini masih ada nilai E, sudah saya perbaiki Mas, itu ada yang B. Oke. Jadi nilai E itu nggak masalah, asalkan ada perbaikannya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, ada nilai E tidak masalah, tetapi harus ada bukti
perbaikan nilainya. Algoritma nilainya E, terus ikut semester antara algoritma. Itu dapat nilai B, berarti yang dipakai yang B itu. Nilai E minta dihilangin nggak bisa, itu history. Paham ya? Jadi nilai E itu nggak masalah selama sudah diperbaiki. Gitu. Terus nilai D maksimal 2. Nilai D maksimal 2 untuk lulus. Kemudian apa? Mata kuliahnya harus sudah selesai semua sesuai kurikulum sebaran mata kuliah kurikulum 2019. Nah, sebaran mata kuliah kurikulum 2019. Gitu, ada berapa SKS? Kurikulum 2019. Ada berapa SKS, ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Lupa, Pak. Lupa. Dulu udah pernah disampaikan di grup Telegram. 138 bukan, Pak? 144 ya, Pak? 4. 148. 8 juga loh. 4 ya. 144, betul. Sun ya? Bentar. Udah, Pak. Apalagi yang mau ditanyakan mengenai kelulusan, silakan. Saya, Pak, nanya, Pak. Nama saya Misalinus, Pak, dari mahasiswa lanjutan dari D3 ke 1. Izin bertanya, Pak Wahyu. Apa sebentar aja, ini kan hanya pertanyaan. Kalau untuk Secara cepat dulu aja. Gimana? Iya, Pak, maksud dan tujuan saya adalah pembimbing saya sudah ini, Pak, udah bertemu, Pak, yaitu Pak Doni dan Pak Eko. Terkait itu, Pak, implementasi yang saya akan bangun, Pak. Oh, gitu. Boleh nggak, Pak? Minta izin, Pak. Pokoknya itu dengan pembimbing ya. Iya, sudah di ACC, Pak. Sudah jadi, tinggal implementasi. Besok hari Jumat saya akan ke sana untuk uji coba dan implementasi. Oke. Sebentar, Pak Wahyu buka dulu kurikulum dulu nih. Kurikulum 2019. Nanti insya Allah saya share, Pak Wahyu. Oke. Kurikulum. Siap. Bentar nih, saya secara cepat dulu. Oke, ya udah nanti Mas Alfian ya, kurikulum 2019 ya. Kurikulum 2019 tadi Siap, ada Pak, aman. ya 144 SKS dan mata kuliahnya ada 48. Gitu. Nah, nanti mata kuliahnya 148 dan SKS-nya 144. Nah, itu Anda kalau mau sidang ya, kalau mau sidang harus mata kuliahnya sebanyak itu. Nah, mata kuliahnya sebanyak 48. 48 ya. Terus yang semester 8 hanya skripsi tok. Jadi kalau mau sidang itu 144 kurangi 6 SKS berarti 138. Nah, 138 SKS. 138 SKS dan kalau lulus nanti total 48 mata kuliah. Nilai D maksimal 2. Gitu. Nilai E tidak boleh ada. Gitu. Berarti kalau ada perbaikan tadi mata kuliahnya lebih dari 48. Misalnya yang E ada 2, terus sudah perbaikan semua. Berarti ada 50 mata kuliah gitu. Tetapi nanti kalau lulus di transkrip hanya 48 mata kuliahnya yang diambil nilai yang bagus. Terus Anda udah konsentrasi jaringan. Berarti usahakan bikin skripsi topiknya jaringan. Karena kemarin udah ngambil jaringan. Kemarin ngambil RPL ya usahakan topiknya RPL gitu. Sesuai konsentrasi yang dipilih. Tapi kalau memang passionnya nggak di situ, bisanya RPL ya silakan. Gitu. Kemudian tips biar lulus. Tips biar lulus adalah menulis. Ada yang salah dari mahasiswa
pengen lulus tetapi malah bikin program dulu. Nah, itu salah. Sama aja bikin rumah dulu baru digambar. Nah, itu salah. IKN. Ya, IKN Ibu Kota Nusantara Jakarta 2024. Itu dibangun dulu atau digambar dulu? Digambar dulu. Iya, digambar dulu ya kan, panjang ceritanya, requirement-nya apa, kebutuhannya apa. Oh, berarti butuh istana presiden, butuh istana wakil presiden, butuh istana negara gitu, butuh pangkalan militer. Kebutuhannya itu contoh, baru digambar. Pangkalan militer di mana, seperti apa gambarnya, istana negaranya di mana, gambarnya seperti apa, perumahan menterinya di mana. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan tuh ditangkap. Transportasinya gimana, jalur dari bandara gimana, baru digambar, baru dibangun. Sama aja dengan sistem gitu. Kebutuhannya apa, melakukan login, melakukan logout, memilih menu, mendata produk, mendata penjualan misalnya, kayak gitu, baru dibuat use case-nya, rancangannya gitu, baru diprogram. Jangan memprogram dulu baru menulis skripsi, salah ya. Jadi menulis dulu, dirancang dulu, baru bikin programnya, diimplementasi. Jadi mengenai skripsi, pengantar dari Pak Wahyu, skripsi itu adalah karya tulis ilmiah. Skripsi adalah karya tulis ilmiah dari hasil penelitian. Nah, penelitian itu dilakukan karena adanya masalah. Gitu. Penelitian dilakukan karena adanya masalah. Penelitian itu jujur. Coba kalau neliti tentang obat COVID misalnya, terus nggak jujur, akhirnya dosisnya salah. Banyak yang jadi korban nanti kalau obat salah dosis. Udah ada lagunya overdosis. Ya kan? Nah, jadi penelitian itu jujur. Riset, itu kembali, set, cari. Jadi mencari dan mencari gitu. Karena adanya masalah dicari-cari terus, digali-gali terus gitu. Terus penelitian itu ilmiah itu ada rujukannya. Jadi tahu masalah, mengumpulkan masalah atau identifikasi. Rujukannya apa? Dari hasil wawancara, rujukannya observasi, rujukannya membaca literatur paper dari Google Scholar, Science Direct, Springer, IEEE gitu. Jurnal lokal, jurnal internasional. Jurnal itu tempatnya, paper itu isinya, makalahnya. Oke, nanti di mata kuliah skripsi Anda belajar pedoman skripsi. Yang pertama, yang kedua belajar Mendeley. Bagaimana menuliskan citasi bab 2 dan daftar pustaka. Yang ketiga, belajar apa? Ya belajar menulisnya, aturan penulisannya. Gitu. Terus Anda ingat-ingat waktu pas dulu diajar analis and design, diajar networking misalnya. Nah itu. Nah, kalau udah ingat sambil nyari referensinya. Oke, tips biar lulus adalah menulis. Tuh garis bawah. Mulai menulis. Kalau males sambil menulis. Gitu. Nanti lama-lama malesnya hilang. Gitu. Kalau males, bayar SPP lagi aja. Nanti bulan Agustus harusnya bisa lulus tapi nggak usah lulus. Kalau males, santai aja, nyumbang kampus aja gitu. Gitu. Namanya nunggak. Kalau bulan Agustus nggak bisa yudisium, itu kalau anak SD sekolah itu namanya nunggak. Nah, nunggak itu karena malas, karena kayak gitu, nggak belajar. Makanya nunggak. Gitu. Jadi skripsi itu semakin ditunda, semakin blank. Bukan semakin ditunda itu semakin pinter, tetapi semakin ditunda semakin blank. Sekarang nggak ngerti, besok tambah nggak ngerti, malahan blank. Gitu. Kalau Anda perang, Anda bereskan perangnya di semester 8 ini. Nanti tinggal santai menikmati. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Gitu. Apa bedanya skripsi dengan KP? KP itu adalah Anda itu belajar dari perusahaan. Itu namanya KP. Anda belajar dari institusi. Institusi udah berhasil
maka Anda KP di situ, Anda belajar di situ. Belajar itu kemudian Anda laporkan hasil KP di sana. Laporkannya apa? Yang pantas untuk dilaporkan, masa makan di warteg dilaporkan gitu. Yang ada di sana itu yang dilaporkan apa gitu, yang menarik. Nah itu KP. Nah kalau skripsi itu penelitian, jadi beda. Kalau penelitian itu berarti Anda memberi gitu. Anda memberi. Kalau KP tadi kan Anda belajar ngambil data sekunder. Kalau skripsi Anda memberi. Gitu. Jadi nggak di perusahaan besar pun nggak apa-apa, di UMKM bisa, di pedagang kaki lima bisa gitu. Itu skripsi karena Anda memberi, membantu masyarakat, Anda memberi dengan ilmu Anda. Itu bedanya KKP dan skripsi. Ya, paham sampai sini? Kalau KKP dirubah judul jadi skripsi, bisa nggak? Ya nggak bisa lah. KKP judulnya dirubah, kan dalamnya tetap isinya KKP. Gitu. Tetapi kalau KKP itu jadi bahan membantu skripsi boleh. Gitu. KKP tadi karena potret dari perusahaan maka dikembangkan jadi skripsi boleh. Tetapi mindsetnya beda. KKP tadi melaporkan karena kerja praktek, mengambil ilmunya di perusahaan. Kalau skripsi Anda memberi, jadi KKP tadi sebagai bahan, jangan hanya merename judul KP-nya tok, tetapi itu sebagai bahan. Ya. Oke, yang masih bisa dicomot-comot yang mana gitu, seperti itulah. Oke, mengenai KKP seperti itu, dikembangkan skripsi boleh. Kemudian di Prodi Teknik Informatika itu Anda itu sarjana rasa vokasi itu boleh. Artinya apa? Vokasi itu terapan. Jadi ilmu-ilmu yang diterapkan di masyarakat, Anda itu membuat program bisa diterapkan di masyarakat. Nah, seperti itu. Tidak harus data mining gitu ya. Tidak harus data mining. Gitu. Ya, jadi Anda kemarin konsentrasi RPL ya RPL gitu. Tapi kalau paham tentang data mining ya silahkan gitu. Oke, dari Pak Wahyu itu jadi tips biar lulus adalah menulis, lawan rasa males. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ganti alih karena Mas Alfian lagi keluar. Mungkin habis ini harusnya ada beberapa penjelasan dari Mas Alfian. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu tentang untuk praktikum semester 8. Jadi, bentar, saya share dulu. Sekaligus technical meeting ya. Oke. Oke, saya izin share screen, Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semester 8 ya. Sebenarnya kalian di semester ini mata kuliah yang diambil itu adalah skripsi. Tapi ini ada program dari Prodi untuk praktikum data mining. Nah, nanti untuk pelaksanaannya kapan? Jadi pelaksanaannya nanti setelah praktikum data mining untuk semester 6. Jadi di mahasiswa semester 6 sekarang itu ada mata kuliah data mining. Seharusnya ini saya tujukan untuk mata kuliah data mining, praktikum data mining di semester 6. Tapi karena saya melihat evaluasi dari skripsi angkatan-angkatan sebelumnya tentang data mining, masih banyak yang belum paham basic ya, filosofi basicnya dari data mining. Jadi saya adakan juga praktikum data mining untuk semester 8. Untuk apa? Untuk referensi kalian dalam skripsi jika mengambil data mining. Supaya sesuai dengan role ya, sesuai dengan role data mining yang sebenarnya. Karena kalau dilihat dari mahasiswa sebelumnya itu ada yang data mining, tapi datanya cuma 20, 30 gitu ya. Terus konsepnya aja masih belum paham gitu. Teknisnya bagaimana? Jadi untuk mulainya itu adalah sebenarnya dari minggu pertama perkuliahan semester ini. Perkuliahan semester ini itu kan dimulai hari Senin, tapi yang praktikum data mining untuk semester 6 dulu karena nanti
satu praktikum itu terdiri dari 4 modul, 4 minggu, supaya kalau semester 6 itu nanti nggak bertabrakan dengan UTS. Jadi, permulaan praktikum data mining untuk yang semester 8 ini nanti dimulai di perkuliahan minggu ke 5, 6, 7, dan 8. Teknisnya bagaimana? Nah, teknisnya nanti akan saya susulkan. Yang penting kalau di sini sih nanti setelah ini ada technical meeting untuk semester 6 ya, tentang teknis pelaksanaan praktikum. Jadi praktikum itu sesuai judulnya. Jadi kalau praktikum itu ya praktek. Jadi selama 2 jam nanti ada modul. Modulnya ada 4 minggu, 4 pertemuan. Modul pertama itu tentang Python dasar, dari pemrograman for, perulangan percabangan, pembuatan kelas, dan seterusnya, library, menggunakan Visual Studio Code. Nah, minggu kedua itu dalam tahapan data mining itu ada namanya pre-processing data ya. Jadi pre-processing data itu harusnya dilakukan idealnya dengan bahasa pemrograman Python supaya paham dari implementasi kodenya. Bagaimana mencari nilai rata-rata dari ribuan data, nilai median, secara mengolah statistik gitu ya, mengisi data yang kosong, merubah data ordinal ke nominal gitu ya, dan pre-processing lainnya. Selanjutnya di minggu ketiga nanti masuk ke implementasi metodenya data mining. Metode data mining ada banyak, ada clustering, ada klasifikasi gitu ya, ada regresi linear, mungkin nanti hanya 2-3 metode implementasi regresi linear menggunakan bahasa pemrograman Python supaya bisa mengimplementasikan dengan bahasa pemrograman. Setelah itu yang terakhir yaitu deployment. Nah, ini biasanya yang belum pernah saya lihat di skripsi, sampai kepada proses deployment. Deployment itu apa? Ya dari model, istilahnya model ya, hasil model regresi itu ditaruh di sistem. Ditaruh di sistem, dibuat tampilannya, baru dideploy. Di deploy itu di-release, ditaruh di server set gitu ya, bisa diakses oleh orang lain, entah itu localhost atau di server di Heroku atau di manapun. Jadi outputnya nanti kalau data mining itu nggak hanya model saja. Saya harapnya nanti ketika skripsi outputnya itu ya dalam bentuk program jadi. Ada input, ada data, ada proses, ada prediksi dan lain sebagainya atau klasifikasi. Jadi 4 minggu, 4 modul, tapi yang dipelajari itu banyak. Dan itu saya harap setelah praktikum kalian implementasikan deskripsinya. Deskripsinya kalian buat cari data. Kalau data mining itu datanya paling nggak antara 500, 1000 gitu ya. Jangan sampai puluhan. Habis itu sampai ke deployment. Deployment itu pembuatan aplikasinya dan bisa diakses. Oke. Mulainya kapan? Mulainya itu nanti di minggu ke-5 karena saya dahulukan yang semester 6. Oke, karena nanti supaya ketika terakhir nggak bertabrakan dengan UTS. Nah, teknisnya bagaimana? Teknisnya nanti ada modul minggu pertama, minggu kedua. Jadi selama 2 jam itu di modul itu ada materi, dibaca, dipraktekkan, terus ada tugasnya dikerjakan. Minggu ketemu selanjutnya ngerjakan modul selanjutnya sampai nanti ada tugas akhir sesuai dengan yang ada di modul. Oke, informasi jelasnya nanti kalian bisa lihat di website lab ya. Jadi saya sudah buatin website, informasi nanti akan saya taruh di sana. Dan juga nanti juga ada asisten yang bantu. Asistennya nanti saya ambil dari mahasiswa semester 8 juga karena ya ini yang semester akhir. Oke, jadi nanti kalau kalian ada kendala bisa kalian tanyakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk praktikumnya? Halo Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ya, Rizka Febrianto Pak. Ya. Untuk jadwalnya sendiri kapan ya Pak ya? Maksudnya waktunya Pak. Harinya. Oh, jadwalnya nanti akan saya. Jadwalnya udah ada Mas Alfian. Jadwal udah ada Pak. Nanti saya share juga. Jadwalnya sudah ada di Mas Alfian, nanti akan di-share. Nanti saya share. Jadi kalau nggak bisa di jadwal kelas yang ditentukan, kalian bisa masuk di kelas lain ya. Karena ini nggak ada, maksudnya maksudnya modulnya kan sama. Jadi masuk di kelas lain di hari lain, selama dari modul yang sama sih harusnya nggak ada masalah. Oke.
Baik Pak, jelas Pak. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi saya harap nanti yang angkatan sekarang nggak cuma pakai rapid minder ya, tapi dengan bahasa pemrograman dan deploy dalam bentuk sebuah aplikasi. Karena kemarin ada yang skripsi, saya tanya, ada data yang kosong, pre-processing data, salah satunya mengisi data yang kosong. Terus saya tanya, bagaimana ngisi data yang kosong? Jawabannya tinggal klik menu insert, ya nggak seperti itu ya. Kalau cuma ngeklik di rapid minder terus datanya terisi kan, semua orang bisa gitu ya. Jadi jawabannya harusnya teknik mengisi data kosong itu teorinya bagaimana, menggunakan rata-rata atau menggunakan nilai yang paling sering muncul. Jadi teorinya, teknisnya, jangan harus klik ini, yaitu sih kayak bagaimana membuat tabel dalam MySQL gitu. Bukan berarti buka PHP admin, klik new tabel, nggak seperti itu ya. Harus bisa yang basicnya, create tabel, nama tabel, tipe data, gitu ya. Oke, saya harap seperti itu. Oke, cukup jelas. Ya. Untuk yang semester sekarang nih Pak, yang 8, itu kan udah pernah ikut data mining sebelumnya, pakai rapid miner, ntar berarti ikut praktik lagi gitu Pak? Ya, ini ikut praktekum, karena ini praktek ya. Kalau yang kemarin kan perkuliahan itu kan teori. Jadi ditambah dengan teori, praktek dan teori. Mau nanya Pak, ini wajib apa nggak wajib? Harusnya wajib ya, harus diikuti. Karena nanti ada absensi. Oke. Wajib Mas ini untuk bekal lulus ya. Ya, bekal. Soalnya saya udah bisa Pak data mining Pak. Ya wajib ngajarin teman-temannya. Ada absennya. Coba kalau udah bisa nanti ke sini ya. Coba contoh dari proses pre-processing sampai deployment, tunjukkan ke saya. Text mining saya, cuma sudah saya hapus sih dulu, ada mata kuliah Kapita Selekta. Pakai R apa pakai Python ini Pak? Ya nggak ada hubungannya dihapus atau enggak. Pak, saya mampir ke Kaprodi Pak, mampir ntar besok saya. Oh ya. Pindahan dari Telyu Pak Naja. Oh ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Mohon maaf Pak, mau tanya Pak. Ya. Terkait nanti dosen yang mengajar praktikum itu sesuai apa ya Pak? Soalnya kan kita kan ngambilnya hanya skripsi, seperti itu. Maksudnya? Nanti di jadwal itu ada asisten yang bertanggung jawab sama dosen yang mendampingi ketika praktikum. Gini Mas, untuk jadwal itu sesuai dengan kelasnya loh. Kalau weekend ya weekend itu biasanya kan Jumat malam, Sabtu malam, Minggu gitu loh. Kalau yang pagi ya pagi, kalau yang kelas malam ya Senin sampai Kamis. Nggak jauh dari itu ya. Oh gitu ya Pak. Jadi nanti bakalan ada jadwal lagi sendiri gitu ya Pak, sesuai dengan kelasnya. Ya jadwalnya per kelas nanti. Oh siap Pak. Jadi nanti diinfokan kembali ya Pak. Ya, mungkin Mas Alfian bisa share jadwalnya. Yang angkatan ini dulu, yang semester 8. Jadwalnya dulu. Nah, bisa dilihat ya jadwal praktikum data mining. Jadi nanti selama 4 pertemuan, 4 modul, 4 minggu. Nah, ini kan karena kelas weekend itu banyak. Nggak mungkin di akhir semuanya ya, waktunya nggak cukup. Jadi, nah kalau merasa nggak bisa, mungkin jadwalnya di hari Senin, tapi nggak bisa, kalian bisa masuk di kelas lain. Karena kan modul materinya sama. Dan itu kan praktek gitu ya. Nggak teori. Jadi, intinya itu kalian praktek dan memahami apa yang dipraktekkan. Kalian kalau nggak bisa hari Senin, kalian pilih hari lain di kelas lain. Yang penting nanti konfirmasi ke asistennya. Betul. Menambahkan Pak Naja, konsekuensinya kalau kelas lain ya tentunya mengutamakan kelas lain itu masuk dulu. Oh iya. Nah kalau ada sisa kursi baru ya. Oke. Dan selama praktikum nanti kalian nggak boleh membawa HP, nggak boleh membawa tas, berpakaian dengan rapi. Jadi 2 jam itu memang fokus baca materi dan praktek. Ya.
Semuanya, handphone dan lain sebagainya dikumpulkan di depan. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. untuk yang ngambil RPL apa harus ikut juga? Nggak apa-apa, harus ikut. RPL kan rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau bisa dalam pembuatan rekayasa perangkat lunak juga ada implementasi data mining. Jaringan juga bisa ke implementasi data mining ya, klasifikasi spam, klasifikasi serangan itu kan data jaringan juga, tapi pengolahan data juga bisa diimplementasikan. Jadi data mining itu bisa diimplementasikan di RPL dan jaringan. Ya. Jadi kalau buat aplikasi gitu ya, kalian nggak cuma buat aplikasi sih. Saya harap kalau skripsi buat aplikasi dan ada pengetahuan pengambilan keputusan. Contohnya apa? Contohnya kita buat aplikasi jual beli. Ada pengetahuannya. Pengetahuannya apa? Barang yang paling laris bisa ditampilkan. Gitu. Paling banyak pengunjung itu di hari apa, jam berapa bisa ditampilkan. Nah, cara menampilkan itu kan harus mengolah data dan harus ada datanya. Jadi setelah membuat aplikasi, dimasukkan data transaksi, terus kalian olah, kita itu menggunakan data mining atau klasifikasi, jadi muncul pengetahuan. Pengetahuan itu nanti untuk membantu pengambilan keputusan, iya kan? Cuma saya punya toko, terus barang yang paling laris itu apa? Kan harus dibuat, ya kan? Diimplementasikan. Terus hari apa sih orang itu paling banyak beli gitu? Itu contoh sederhananya. Jadi nggak cuma buat aplikasi selesai, create update delete-nya jadi laporan enggak, tapi ada mengambil pengetahuan dari data. Jelas ya? Pak, mau tanya dong, Pak. Iya. Biasanya kan ini kendalanya itu di pencarian datasetnya ya, Pak. Nah, Iya. nanti tahu nggak, maksudnya cari dataset yang akurat itu gimana? Apakah nanti kerjasama, misal kalau meneliti tentang kesehatan bisa ke temennya atau katakanlah channel yang ada di kesehatan, atau kita boleh nyari data di internet kayak di Kaggle itu kan datasetnya ribuan, banyak banget itu, Pak. Gimana, ya, Pak? Boleh. Jadi emang kalau sekarang itu fokusnya bukan nyari judulnya, tapi nyari datanya. Datanya ada atau enggak gitu ya. Fokusnya di data dulu. Cara naik data bagaimana? Cara pertama adalah kalian bisa lihat di Google Scholar. Penelitian-penelitian dahulu itu orang itu dapat datanya dari mana. Kebanyakan juga dikasih, ada yang dari Kaggle atau open data. Sekarang itu kan semuanya setiap provinsi, kabupaten dan kecamatan pun datanya di-share gitu. Kalian bisa search open data Jabar, open data Jakarta, open data Jawa Tengah, open data Jawa Timur. Nah, di sini sudah ada datanya, tinggal pilih. Ini data set. Di sini bisa kita download contoh presentasi keluarga dengan akses sanitasi layak. Ini kita bisa download dalam bentuk API atau Excel atau CSV gitu ya. Baru diolah datanya, dibuatkan aplikasinya. Saya kira udah banyak data yang di-share sekarang. Oke. Selain itu juga di website-website kementerian. Saya pengen nyari data kebakaran selama 1 bulan di Jakarta. Kunjungi website Dinas Pemadam Kebakaran. Kalau nggak ada, dan kalian pengen cari ada, ya kalian bisa datangi, minta buat surat untuk permintaan data, biasanya dibolehkan. Oke? Oke, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk mata kuliah ini buat praktek data mining ini sistem penilaiannya bagaimana ya, Pak? Apakah ada UTS, ada UAS? Atau Sistem bagaimana, penilaiannya dari nanti akan saya buat post test sama pretest. Jadi sebelum praktikum ada post test, setelah praktikum ada pretest. Setelah itu ada tugas modul mingguan. Tiap minggu itu ada tugas yang dikumpulkan. Terus apalagi nilainya dari kehadiran sama ketertiban. Jadi kalau seumpama praktikum pakai kaos, pakai sandal, ya masuk ke pelanggaran, mengurangi nilai. Oke. Maaf Pak, saya mau tanya Pak untuk kehadiran. Iya. Kan kalau saya kan rumahnya jauh Pak gitu, kayak di Bogor gitu.
Itu nggak bisa online Pak berarti Pak? Harus datang. Praktikum nggak bisa online. Iya Pak, soalnya saya juga kan kadang ada kerjaan di Sabtu Minggu gitu Pak, kayak di server kayak gimana gitu. Oke. Iya, Kan itu jadi 1 minggu udah banyak jadwal. Ya kalau cari waktu yang sesuai dengan waktu kalian. Dalam 1 minggu tadi kan banyak jadwal kan. iya sih, tapi sebenarnya berat sih Pak kalau misalnya Kalau sampai nggak per bisa, sebulan gitu. nanti paling tapi kalian harus tetap mengerjakan modulnya. Ya. Oh, gitu. Tapi nilainya nggak sama dengan yang datang ke praktikum. Nah, ya itu Pak masalahnya. Ya. Kehadiran atau apapun yang penting itu pengetahuan kalian, apa ya, kemampuan, kompetensi sebenarnya. Datang terus tapi kalau nggak ngapa-ngapain juga sama aja. Nggak datang tapi kalau ngapa-ngapain lebih bagus. Maksudnya nggak datang tapi paham gitu ya. Ya harusnya dapat nilai gede dong Pak. Kalau nggak datang tapi bisa gitu. Iya, ya sekarang itu nilai jarang dilihat ya. Dilihat di kompetensi. Udah jarang Iya. sekarang lowongan pekerjaan melihat nilai. Nilainya kalau disuruh buat perulangan for cetak ganjil nggak bisa ya sama aja. Iya. Iya kan? Iya sama. Ini kan kalau saya kan dari kompetensi jaringan Pak. Misalnya kan kita kan nggak kayak ngoding-ngoding gitu kayak. Nah cuman kan sekarang harus ngoding lagi kan jadi bingung lagi kita tuh. Ya walaupun jaringan juga butuh coding ya. Jaringan juga Iya. bagaimana membuat coding untuk membaca serangan itu juga ada implementasinya di Python. Iya kan, config gitu. Ya gitu juga sih Pak. Itu sih dari saya Pak. Mohon maaf Pak, mau tanya Pak. Ya. Terkait dengan praktikum ini itu setiap minggu atau memang di pas waktu ganjil itu ya Pak? Minggu ganjil gitu. Bukan setiap minggu ini. Setiap minggu ya Mas Alfian. Setiap minggu. Hanya 4 minggu. Hanya 4 minggu. Oh, hanya 4 minggu aja ya Pak? Ya, oh, 4 iya, modul. Pak. Mau tanya. Kan saya kan terkait di tempat kerja kan ada terkait dengan vision kamera gitu ya Pak. Terkait dengan processing data kayak gitu. Nah, kalau seandainya saya mau mengembangkan terkait dengan processing gambar gitu, tapi dia itu sudah ada softwarenya gitu Pak. Softwarenya itu Insight gitu namanya. Nah, di situ udah ada classify, terus kemudian ada location ketika kita mau mencari posisi kayak gitu sudah ada kayak gitu. Terus kemudian sudah ada datanya. Nah, kalau kita ngembangin terkait dengan itu bisa nggak Pak ya? Nanti dibuat mengajukan skripsi gitu ya. Maksudnya sudah ada aplikasinya, tinggal mengembangkan modulnya. Mengembangkan modul dalam aplikasi tersebut ya boleh. Oh, oke. Nanti dijelaskan cara ngambil datanya dari aplikasi tersebut bagaimana. Iya betul Pak. Baik, terima kasih. Soalnya kan saya berhubungan langsung nih sama robot sama kamera vision gitu ya Pak. Nah, saya coba tertarik terkait dengan itu gitu Pak. Iya, oke. Baik, boleh ikut kelas lain nggak Pak? Boleh ya ikut kelas lain. Misalkan di hari Jumat nggak bisa hadir di kelas sendiri. Soalnya ya boleh, tadi sudah saya bahas ya. Kelas lain boleh. Ini ada yang angkat tangan. Anggung Algianto, angkat tangan apa kepencet? Pak izin bertanya Pak. Ya. Untuk kegiatan apa namanya tadi praktek ini ada tambahan KRS nggak Pak yang diambil di kampus? Ada tambahan apa? Nggak ada, nggak ada tambahan dari KRS. Terima kasih Pak. Pak, mohon maaf izin bertanya nih Pak. Ya. Gini Pak, ini kan saya waktu semester 6 kan cuti ya Pak ya. Terus ini kan masuk semester 8. Terus ini kira-kira kan saya rencana semester 6 nanti saya mau ubah jadwal saya ke pagi semua. Kira-kira kalau praktikum saya geser ke pagi bisa nggak Pak? Sedangkan saya kelasnya reguler malam Pak. Bisa, tadi kan. Oke ya. Karena waktunya mepet, karena habis ini juga ada meeting sama, bukan meeting ya, Zoom dengan angkatan 2000 yang kelas semester 6. Kalau ada pertanyaan lain, kalian bisa buka website Prodi ya, informatika.pelita-bangsa. Di sini ada WhatsApp di pojok. Kalian kirim pertanyaan di WhatsApp tersebut ya. Oke? Jelas ya? Baik, Pak. Pak, ini saya mau nanya Pak, pertanyaan umum sih Pak, pertanyaan umum.
untuk sidang tahun 2023 angkatan kita ini offline apa online? Oke, Mas Alfian mungkin bisa jelaskan untuk itu. Ya oke. Kalau masalah sidang kayaknya urusannya sama saya terus ya. Oke, saya izin share screen ya sekalian. Oke, nah kita sudah masuk ke semester 8 ya teman-teman ya, dimana kalau saya masuk ke angkatan semester 6 itu sudah saya katakan bahwa kita sudah masuk ke tahap semester akhir gitu loh. Dan semester 8 ini ya pasti lebih akhir lagi gitu ya, paling akhir, udah nggak ada tahapan selanjutnya. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan dari mahasiswa semester 8 ini, terutama bagi teman-teman yang saat ini join di Zoom ini gitu ya. Nah, sebelum saya bahas terkait alur, terkait skripsi yang kemarin banyak banget yang nanyain, bahkan ada beberapa yang WA saya, saya boleh nggak minta dosen pembimbing duluan? Nggak, saya katakan kita bareng semua ketika perkuliahan semester genap gitu ya. Nah, berdasarkan data yang sudah saya kumpulkan, dan ini data terbaru ya, terupdate yang saya ambil hari ini gitu ya. Dan alhamdulillah kita ketambahan banyak data dari yang terakhir kemarin sidang ya. Kemarin sidang luar biasa, ada 78 mahasiswa yang sidang. Dan rata-rata didominasi oleh mahasiswa angkatan 2019. Dan itu saya cukup senang ya teman-teman ya. Tapi yang bikin saya nggak senang ternyata masih banyak banget yang belum sidang gitu ya. Masih banyak banget, sekitar 251. Artinya sekitar setengahnya mahasiswa kita itu berpotensi nggak lulus di semester 8 gitu ya. Dan ini data makanya tadi ketika masuk Zoom saya cek namanya satu-satu itu saya nggak asing. Soalnya baru di hari Minggu kemarin kita ketemu untuk sidang dan kita hari ini udah ketemu lagi buat membahas semester 8. Artinya apa? Sering saya katakan bahwa teman-teman ketika masuk semester 8, teman-teman itu harus sudah menyelesaikan yang namanya KKP gitu ya. Wajib. Kenapa? Karena memang nanti akan menunda proses kelulusan. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Dan di sini masih banyak nggak yang belum sidang KKP? Bisa raise hand nggak? Sebentar aja, raise hand aja. Nggak usah on mic. Terus. Oke, berarti cukup banyak ya. Cukup banyak yang 17. Oke, masih sekitar 20-an mungkin ya. Dan saya ada informasi nanti ya teman-teman terkait, oke udah cukup rasennya, gitu, udah cukup ya. Nanti akan kita bahas buat yang belum sidang KKP apa yang harus dilakukan dan masih bisa lulus nggak sih semester 8 ini bareng sama teman-teman sekelasnya gitu ya. Karena saya harap wacana masuk bareng lulus bareng tuh nggak cuma wacana semata gitu ya teman-teman. Nggak cuma omongan ketika masuk kuliah aja, enggak, tapi benar-benar direalisasikan. Oke, kita lanjut. Nah, bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum sidang KKP, di sini saya katakan bahwa teman-teman wajib sidang KKP segera kalau masih pengen lulus di semester 8. Meskipun ya anggapan saya kalau teman-teman sidang di semester 8 itu ya mungkin peluang untuk lulusnya ya ada di 30% gitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu nanti akan saya jelaskan. Dan di sini saya copy lagi syarat sidang KKP yang sudah ada di pengumuman di e-kampus ya teman-teman ya. Bahwa teman-teman cuma butuh 90 SKS aman gitu ya. Jadi banyak yang ketemu saya alasannya itu nilai saya masih ada yang E Pak. Nilai saya masih ada yang D Mas. Nilai saya D-nya masih banyak Kak dan lain sebagainya. Banyak banget gitu ya. Artinya apa? Teman-teman ketika mengerjakan KKP itu nggak selaras dengan nilai. Jadi dua hal ini tuh dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman tetap kerjain dan teman-teman wajib sidang segera, gitu ya. Di sini sudah saya contohkan bahwa kalau teman-teman, dan di sini udah kita bahas juga ya di Telegram ya, kalau teman-teman mau scroll baca gitu ya. Kalau teman-teman memiliki total SKS 100 SKS dan terdapat nilai E, nah nilai E-nya ini cuma beban SKS-nya 3. Artinya kan teman-teman masih punya 97 SKS yang aman. Nggak jadi alasan, nggak jadi masalah untuk teman-teman nggak mengerjakan yang namanya KKP. Ini bagi yang belum sidang KKP. Yang raise hand tadi ada sekitar 20-an ya. Masih cukup banyak dan alhamdulillah join di hari ini. Jadi teman-teman nggak ketinggalan info lagi. Nah, kemudian terkait pengisian KRS. Nah,
KRS mata kuliah apa aja yang ada, gitu ya. Nah, untuk teman-teman pengisian KRS itu di semester 8 hanya ada satu mata kuliah, yaitu mata kuliah skripsi bagi mahasiswa yang sudah sidang KKP. Tapi kalau teman-teman belum sidang KKP, teman-teman wajib isi KRS lagi nih, KRS KP di semester 8. Caranya gimana? Teman-teman cek aja di Telegram ada, atau teman-teman ambil turun satu tingkat ya, TI 20 cari aja, 20D, 20E, 20 A, B, dan lain sebagainya, itu pasti ada mata kuliah KKP. Teman-teman diambil aja. Karena apa? Kalau teman-teman logikanya ya, kalau teman-teman semester 8 hanya mengambil mata kuliah skripsi, tapi tiba-tiba teman-teman mengajukan sidang KKP, kan nggak logis. Kartu rencana studi selama 1 semester harus ada KKP-nya kalau mau sidang KKP. Dan tadi ada satu mahasiswa dari angkatan 19, saya nggak tahu tadi berapa, saya agak lupa. Tadi ada yang menanyakan, Mas, ini mohon maaf untuk mata kuliah skripsi belum ada ya di kampus. Belum adanya kenapa? Ternyata mahasiswa tersebut mengecek 19E1. Gitu, bahwa sudah kita bahas di grup Telegram bahwa pengambilannya yaitu sesuai dengan penjurusan kemarin, yaitu ada kelas RPL-nya atau jaringannya atau dan lain sebagainya. Jadi bukan di kelas induk ya teman-teman ya. Jadi silahkan disesuaikan. Dan pastikan mata kuliah sesuai dengan yang ada pada kurikulum. Nah, kurikulumnya mana? Nanti saya share juga untuk kurikulumnya ya. Nah, ini yang paling banyak ditanyain oleh mahasiswa gitu ya. Terkait info skripsi dan lain sebagainya. Untuk pembimbing gimana Kak? Untuk surat pengantar gimana Mas, sudah bisa mengajukan atau belum? Pertama, terkait info skripsi. Ini nanti akan saya share di grup Telegram ya. Nah, di sini sudah saya sediakan linknya ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya semuanya induknya ada di sini. Cuma saya ringkas di sini biar teman-teman mudah mencarinya gitu ya. Untuk info skripsi teman-teman bisa ketik tif.up.id/skripsi. Infonya ada apa aja? Yang pertama, yang paling penting buat teman-teman karena secara untuk sidang itu masih banyak banget yang nggak ngikutin pedoman penulisan skripsi. Jadi teman-teman untuk pedomannya sudah ada di sini nih, gitu ya. Teman-teman silahkan di-download, silahkan dibaca. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan, gitu ya. Ini untuk buku pedomannya sudah ada semua ya. Dan teman-teman nggak usah fokus di tahunnya ya, karena memang kita belum ada pembaruan untuk template. Jadi teman-teman pakai template yang lama, gitu ya, masih sama, gitu ya. Dan ini untuk buku pedomannya, gitu. Kemudian berikutnya terkait dosen pembimbing, kemarin ada juga, Mas saya pengen ngajuin dosen pembimbing, boleh nggak? Ntar tunggu dulu bareng teman-teman yang lain gitu ya. Nah di sini saya buka juga untuk dosen pembimbing. Nah untuk dosen pembimbing teman-teman bisa langsung mengajukan di sini ya, formulir pengajuan dosen pembimbing skripsi dengan catatan gitu ya. Nah, teman-teman boleh untuk mengisi form ini dengan catatan teman-teman sudah ada di transkrip, yaitu nilainya sudah ada 125 SKS. Logikanya semester 8 itu hanya tertinggal skripsi dan jumlah SKS yang dibutuhkan itu 144. Berarti paling tidak di teman-teman sekarang sudah ada 138. Kalau nilai semester ini sudah keluar semua. Gitu ya. Jadi teman-teman sudah boleh mengajukan. Dan yang kedua yaitu sudah memiliki nilai KKP, itu wajib gitu ya. Jadi nanti saya akan cek lagi berdasarkan apa? Berdasarkan berita acara yang sudah diisi oleh dosen penguji. Jadi teman-teman nih di sini bisa cek aja ya untuk linknya. Kemudian masukin NIM, ada nama, ada kelas, ada nilai KKP, judul skripsi wajib ada, gitu ya. Judul skripsi wajib ada. Nah topiknya teman-teman pilih RPL, jaringan, multimedia atau AI. AI ini banyak ya teman-teman, menyangkut data mining, terkait text mining dan lain sebagainya, boleh milih ini. Supaya apa? Nanti kita akan memberikan dosen pembimbing skripsi sesuai dengan bidang keahlian dari dosen itu sendiri. Jadi teman-teman nggak salah nih, misalkan teman-teman jaringan, nggak mungkin jaringan saya kasih ke dosen yang RPL misalkan. Jadi teman-teman bimbingannya biar lebih fokus gitu ya. Nah, ini juga sudah silahkan diikuti aja. Ini terkait dosen pembimbing. Nah, teman-teman untuk dosen pembimbing dikirimnya kapan? Insya Allah kita akan kirim setiap hari Kamis, gitu ya teman-teman ya. Setiap hari Kamis insya Allah kita kirim. Karena biasanya Senin itu kita padat untuk rapat dan lain sebagainya.
Sehingga takutnya kelupaan dan lain sebagainya. Teman-teman ditunggu aja setiap hari Kamis gitu ya. Dan teman-teman sudah boleh mulai ngisi di hari ini, diperbolehkan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini terkait dosen pembimbing. Untuk surat pengantarnya gimana? Sudah saya siapkan juga. Ini juga saya kirim setiap hari Kamis gitu ya. Nah, ini untuk surat pengantar penelitian skripsi. Teman-teman silahkan diisi aja. Dan teman-teman, emailnya ini jangan sampai salah. Karena untuk surat pengantar dan dosen pembimbing, itu saya mengirimnya by email. Gitu ya. Jadi teman-teman silahkan diisi tempat penelitiannya di mana, alamatnya di mana, silahkan diisi. Nanti akan saya kirim setiap hari Kamis. Gitu ya. Oke, tinggal 10 menit lagi. Belum sesi tanya jawab juga. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk nilai KP yang masih hilang gimana, Pak? Itu sudah kita bahas di Telegram, itu nggak bisa dibahas lagi ya. Teman-teman silahkan ke akademik aja, nilainya udah ada di sana. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, gitu ya. Oke, berikutnya yaitu timeline terkait kelulusan, gitu ya, terkait kelulusan. Nah, untuk kelulusan sendiri, teman-teman di sini ada kelulusan di bulan Agustus, ada November, ada Februari, ada Mei. Di sini tidak saya berikan tahun karena tergantung teman-teman nih bisa lulusnya kapan. Dan jika teman-teman bisa yudisium di bulan Agustus, artinya teman-teman bisa wisuda di bulan Oktober nanti. Ini saya ambil data dari wisuda dari yang tahun kemarin ya teman-teman ya. Kalau ada perubahan nanti saya update lagi. Yang penting yudisium dulu aja, gitu ya. Yang penting yudisium dulu aja. Nah, bahayanya gimana? Kalau teman-teman, pokoknya sebelum yudisium ini ya, sebelum yudisium Agustus, November, Februari, dan Mei, ini pasti ada yang namanya sidang. Jadi teman-teman nggak usah nanya, Pak, kapan ada sidang? Mas, kapan ada sidang? Kak, kapan ada sidang? Nggak usah. Gitu ya. Selesaiin dulu laporannya. Nanti ketika ada pengumuman, silahkan langsung daftar. Gitu ya. Nah, untuk yudisium Agustus, teman-teman wisudanya Oktober. Gitu ya. Artinya kalau teman-teman nggak bisa lulus Agustus, wisudanya nggak bisa teman-teman di tahun ini. Wisudanya ada di bulan Maret tahun depan. Bayangin, teman-teman bisa mundur sampai tahun depan, gitu ya. Bisa mundur sampai tahun depan. Kalau teman-teman lulusnya di November ataupun di Februari. Nah, yudisium Mei ini diperuntukkan untuk siapa? Mei diperuntukkan untuk mahasiswa semester 10. Mohon maaf, 10. Karena teman-teman di bulan Mei ini teman-teman belum bisa lulus. Kenapa? Karena belum genap 8 semester, gitu ya. Belum genap 8 semester. Artinya teman-teman peluang lulusnya tepat waktu ada di bulan Agustus, gitu ya. Dan pembayaran akan berhenti ketika yudisium, bukan ketika teman-teman sidang skripsi. Ini perlu difahami oleh mahasiswa, gitu ya. Contohnya gini. Ada mahasiswa angkatan 2017, dulu sidangnya di bulan Agustus. Tapi dia nggak ikut yudisium Agustus. Karena apa? Karena takut revisi dengan Ibu Dekan. Gitu ya. Intinya satu, takut revisi gitu ya. Nah, semakin lama revisi ditunda dengan harapan Bu Dekan lupa gitu ya. Nah, mahasiswa tersebut melewatkan Agustus dan melewatkan November. Dan dia yudisium di bulan Februari. Meskipun sidangnya di bulan Agustus, SPP itu akan tetap berjalan sampai dia yudisium. Artinya dia satu semester itu wajib bayar SPP. Bayangin aja. Kalau 600.000 dikali 6 itu udah berapa? Gitu ya. Sayang gitu ya. Daripada jadi donatur kampus, mending dananya itu dipakai buat wisuda. Atau teman-teman mungkin ada agenda lain dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi pembayaran berhenti ketika yudisium. Itu wajib dimengerti. Berikutnya, nah sekarang saya bahas timeline gitu ya. Timeline teman-teman di semester 8 ini. Teman-teman semester 8 ini mulainya ada di bulan Maret. Atau kita mulai perkuliahan itu di tanggal 27 Februari. Itu untuk mahasiswa reguler. Itu sudah mulai perkuliahan. Artinya di hari Senin kita udah mulai perkuliahan. Nah, saya ini hanya gambaran kasar ya teman-teman ya. Biasanya mahasiswa untuk bab 1 itu panjang waktunya. Karena apa? Cari masalah. Cari masalah itu biasanya jauh lebih repot dibanding kita udah nemu masalahnya. Gitu ya. Jadi ini kalau mau maju mundur dipersilahkan, ini tergantung manajemen waktu teman-teman gitu ya. Tapi yang jelas ini saya ambil 1 bulan 1 bab. Ini teman-teman harusnya udah bisa selesai di bulan Juli. Kalau memang 1 bulan 1 bab gitu ya.
teman-teman sidangnya di Agustus, lulus di Agustus, selesai. Itu untuk yang normal, gitu ya. Jadi waktu teman-teman panjang. Karena apa? Yang pertama, teman-teman nggak ada perkuliahan, hanya ada mata kuliah skripsi dan juga praktikum. Nah, praktikum ini sempat Pak Dwi dan saya untuk ajukan. Kenapa? Untuk bekal mahasiswa, untuk teman-teman yang angkatan 19 yang belum pernah praktikum, supaya pernah praktikum dan juga mempunyai bekal untuk skripsi. Barangkali dengan praktikum teman-teman jadi ada mindset, ada pikiran terkait skripsi. Oh iya, saya punya judul terkait data mining dan lain sebagainya. Jadi harapannya itu, gitu ya. Terkait teman-teman mau ikut atau tidak, saya serahkan kembali ke teman-teman, gitu ya. Nah, ini untuk yang normal ya. Nah, bagaimana dengan yang nggak normal nih, kayak teman-teman yang raise hand tadi, gitu ya. Ini banyak banget, gitu ya. Banyak banget mahasiswa yang belum sidang juga. Nah, timelinenya kayak gimana? Nah, ini teman-teman nggak tahu nih, saya tulisnya sidang KKP itu adanya di bulan April dan Mei. Karena Mei kan kita ada kelulusan ya. Kita ada yudisium Mei, pasti ada sidang KKP dan skripsi. Gitu ya. Jadi teman-teman fokus ke sini dulu nih, gitu ya. Fokus ke sidang. Sedangkan teman-teman yang lain udah mulai bab 1, udah mulai nyari judul, udah mulai nyari tempat skripsi dan lain sebagainya. Ini juga masih bisa mundur sampai bulan Agustus kalau teman-teman nggak sidang-sidang juga. Kalau teman-teman ngerasa KKP itu nggak perlu dikerjakan dan lain sebagainya. Ini mundur ya, ini mundur semua jadinya ya. Ini jadinya mundur semua. Gitu. Jadi ini nambah lagi berarti September semester 9 gitu. Dan nggak sedikit mahasiswa yang kayak gitu ya. Nggak sedikit. Jadi saya warning kepada teman-teman. Kalau teman-teman mau mulai terkait skripsi, mulainya di sini, gitu ya. Kalau mau mulai untuk skripsi juga boleh, tapi teman-teman belum dapat dosen pembimbing, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Syarat sidang skripsi itu apa aja? Yang pertama, ini teman-teman bisa dicek di e-kampus ya sebenarnya ya. Cuma saya wanti-wanti kembali bahwa teman-teman menunjukkan sudah menempuh 138 SKS. Artinya, semester 1 sampai semester 7 nggak ada nilai yang bermasalah. Gitu ya. Karena apa? Teman-teman SKS-nya itu mepet banget gitu ya. Kecuali kalau teman-teman ada ngulang. Teman-teman sekarang sudah 145. Padahal teman-teman itu masih kurang karena itu nilainya double dan lain sebagainya. Itu nggak dianggap atau nggak dihitung, gitu ya. Nah, pastikan mata kuliah sesuai yang ada di kurikulum. Nah, kurikulumnya mana? Nah, ini ya. Kurikulum yang digunakan oleh mahasiswa angkatan 2019 adalah kurikulum 2019. Informasinya ada di website Prodi TI atau teman-teman bisa klik link ini. Gitu ya. Nah, di sini sudah ada kurikulum 2016, ini untuk angkatan 2016, 17, 18, sudah saya jabarkan juga. Dan ini kurikulum untuk teman-teman, gitu ya. Semester satunya ada apa aja, sampai semester, sampai yang konsentrasi, teman-teman silahkan dicek sendiri, dan semester 8-nya teman-teman tinggal skripsi aja. Dan di sini sudah ada semua, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, wait, ada yang on mic. 2019. Oke, saya mute dulu ya, mohon maaf. Oke, ada banyak yang menanyakan terkait, Mas, terkait kita pengganti, mata kuliah pengganti skripsi gimana, gitu ya. Nah, mengenai SK Rektor pengganti sidang skripsi, ini sudah saya share jauh sebelum itu, dan banyak yang menanyakan teknisnya seperti apa. Dan banyak mahasiswa yang menganggap bahwa ini tuh teman-teman nggak ngerjain skripsi, no, begitu ya. Skripsi teman-teman tetap wajib dikerjakan, itu wajib, gitu ya. Kenapa? Karena sesuai dengan peraturan rektor, di sini bahwa terdapat beberapa kategori publikasi karya ilmiah sebagai syarat kelulusan mahasiswa. Nah, sebagai apa? Alternatif pengganti sidang skripsi. Jadi bukan berarti teman-teman nggak perlu ngerjain skripsi, enggak, gitu ya. Tapi teman-teman tetap wajib mengerjakan skripsi. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagi teman-teman yang pengen nggak sidang, nah teman-teman ada di sini ada ininya ya, sudah saya siapkan juga linknya. Nah, ini adalah formulir pendataan publikasi sebagai pengganti sidang skripsi. Artinya teman-teman nggak usah sidang dan nggak perlu bayar sidang skripsi, gitu ya. Nggak perlu bayar sidang skripsi. Di sini kategorinya ada apa aja? Kalau teman-teman cek,
Oke, kalau teman-teman cek terkait SK Rektor, nah di sini teman-teman ada kategorinya ya. Teman-teman bisa pilih jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional terindeks database, jurnal nasional terakreditasi, prosedur internasional, prosedur nasional. Teman-teman boleh pilih yang mana aja. Jadi teman-teman nggak usah sidang, gitu ya. Nggak usah sidang, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan saya mintakan LOA. Nah, mungkin teman-teman masih asing ya kalau belum pernah publikasi ya. LOA ini apa? LOA ini sebuah surat yang menyatakan bahwa artikel Anda itu diterima dan akan dipublikasikan di jurnal tersebut. Contohnya, nanti untuk angkatan itu agak mundur nggak apa-apa ya Pak Dwi ya? Nanti kita tunggu aja. Waktunya mepet soalnya. Nah, di sini contohnya sudah ada satu ya kakak tingkat teman-teman yang nggak sidang gitu ya, yang nggak sidang, dan di sini sudah ada LOE-nya gitu. Dan ini terbit di jurnal Sinta 5 gitu ya, di Sinta 5. Kita lihat LOE-nya seperti apa, biar teman-teman nggak bingung nih gitu. LOE itu apa? Gitu ya. Nah, di sini sudah dinyatakan bahwa atas nama Angga Kurniadi ini sudah mengirimkan artikel ya dengan judul analisa data mining untuk prediksi penyakit ginjal gitu ya dengan algoritma regresi linear. Dan di sini menyantumkan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Dan di sini sudah dinyatakan bahwa diterima dan akan diterbitkan di bulan Maret 2023. Kalau nunggu bulan Maret otomatis mahasiswa ini nggak akan bisa yudisium karena yudisiumnya ada di Februari. Jadi cukup pakai LOE aja gitu ya. Jadi teman-teman harus punya strategi untuk dari awal ini teman-teman mau sidang atau mau publikasi gitu ya. Dan untuk biaya bimbingan itu tetap dibayar ya. Biaya bimbingan yaitu 500.000, biaya sidang 500.000. Jadi otomatis 1 juta kalau teman-teman ikut sidang. Kalau teman-teman nggak ikut, teman-teman bisa saja gratis, bisa saja bayar juga gitu ya. Karena yang namanya artikel ilmiah itu kadang ada juga yang berbayar. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa nanti publikasi itu gratis, nggak juga gitu ya. Teman-teman silahkan cari kalau ada beberapa jurnal yang gratis, monggo silahkan gitu ya. Ini terkait skripsi sebagai syarat pengganti sidang skripsi gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sudah dibahas ya terkait praktikum data mining, tadi sudah dibahas, dan ini jadwalnya nanti akan saya share juga di grup Telegram. Dan yang terakhir, kita hari ini pendaftaran terakhir terkait sertifikasi CCNA. Dan kemarin sudah sempat di-share juga sama Pak Wahyu. Ini saya share kembali nih. Dan hari ini terakhir, teman-teman silahkan bagi yang mau untuk sertifikasi. Lumayan. Karena ini harusnya sertifikasi yang berbayar gitu ya. Dan juga ini bisa teman-teman gunakan sebagai sertifikat pendamping ijazah. Jadi teman-teman nggak cuma ijazah aja nih yang dipunya, tapi teman-teman punya sertifikat keahlian. Dan itu lebih menjual dibanding mahasiswa yang nggak punya sertifikat. Apalagi ini berbayar ya. Tapi di kita gratis gitu ya, teman-teman nggak usah mengeluarkan biaya apapun. Tapi teman-teman dibaca dulu nih syaratnya apa aja gitu ya. Ya oke, dari saya cukup itu ya. Terima kasih dan sampai ketemu di lantai 6 dengan menggunakan toga. Mudah-mudahan yang di sini bisa segera menggunakan toga semua, gitu ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang ada kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Yuk, silakan Mas Ardi. Yang terkait publikasi tadi berarti wajib mencantumkan pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya ya di publikasinya ya? Iya wajib. Dan satu lagi ya, kemarin ada kasus yang pertama terkait mahasiswa yang publikasi tidak izin dengan dosen pembimbing, dan dosen pembimbing bisa saja keberatan dan artikel itu bisa saja dicabut gitu ya. Kalau artikel itu dicabut artinya teman-teman nggak punya bahan pengganti
sidang, gitu ya. Teman-teman nggak punya pengganti sidang. Dan kemarin juga ada mahasiswa yang diuji oleh Pak Najamudin dan Bu Putri yang skripsinya itu dibuatkan, gitu ya. Dan langsung saja nilainya D dan nggak lulus. Jadi teman-teman, saya harapkan teman-teman bisa mengerjakan dengan baik dan teman-teman pahami terkait apa yang teman-teman tulis. Soalnya kalau teman-teman dibikinin itu pasti ketahuan banget, gitu ya. Ditanya datanya dari mana, itu nggak tahu dan lain sebagainya, gitu ya. Itu Mas Ardi ya. Jadi kita untuk artikel wajib mencantumkan dosen pembimbing 1 dan 2. Oke. Itu pengganti sidangnya ya Pak, bukan pengganti skripsinya gitu kan bahasanya. Yes, betul. Pengganti sidang. Skripsi tetap dikerjakan, tapi nanti di pedoman nanti dihapus saja untuk pengesahan, dihapus saja dosen pengujinya. Jadi untuk pengesahan nanti dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, kaprodi dan dekan udah cukup. Karena teman-teman nggak di sidang. Teman-teman sudah ada bukti untuk LOE. LOE-nya tadi ya. Ya, dari LOE. Jadi LOE itu wajib keluar ya teman-teman ya. Teman-teman silahkan dihubungi jurnal terkait untuk mengeluarkan LOE. Letter of accepted ya. Itu wajib ada. Kalau jurnal gitu harus bimbingan juga berarti sama pembimbing yang kita dapat gitu. Saya nggak yakin teman-teman bisa mengerjakan skripsi dengan baik gitu ya. Iya, betul. Jadi teman-teman wajib tetap harus bimbingan karena teman-teman konteksnya ini hanya pengganti sidang. Teman-teman skripsi ya tetap mengerjakan sampai bab 5 sama aja. Oh, sama. Rangkuman dong. Iya, jurnal itu hanya rangkuman gitu. Jadi teman-teman kerjakan sampai bab 5 dulu. Kalau teman-teman bingung terkait jurnal mana yang akan saya tuju, silahkan tanya dosen pembimbing. Biasanya dosen pembimbing punya link atau punya channel yang saya pernah terbit di jurnal ini, silahkan di jurnal ini. Boleh, silahkan. Mau nanya yang jurnal yang gratis, boleh. Mau tanya sertifikat seminar nasional juga boleh. Gitu ya. Oke, makasih Mas. Yuk, yang lain? Pak, izin bertanya yang angkat tangan. Yang angkat tangan Pak, izin bertanya. Oke, Mas Sapardi, silakan. Begini Pak, kan kalau saya lihat-lihat di Dirmawa, ini apa namanya? Pelita Bangsa, itu kan banyak program-program dari kampus Merdeka tuh kayak MSIB. Nah itu ketika mahasiswa lanjut. Nah ketika mahasiswa itu berpartisipasi ikut dalam program tersebut, itu kan ada kayak pengampuan SKS tuh. Nah di Pelita Bangsa sendiri itu menerapkan tidak Pak, khususnya di Fakultas Teknik Informatika. Fakultas Teknik Informatika. Okay. Sedangkan itu di share terus, saya lihat banyak banget tuh program kampus Merdeka yang di Dirmawa itu sendiri, Pak. Itu saya mewakili adik kelas juga ya, Pak, pertanyaan ini. Iya. Oke, terkait kampus Merdeka. Kita tidak pernah melarang mahasiswa untuk ikut kampus Merdeka. Cuma notnya satu. Kadang mahasiswa tidak izin ke prodi terlebih dahulu dan menganggap kampus Merdeka sebagai pengganti nilai 1 semester. No, nggak kayak gitu. Kampus Merdeka itu ada banyak ya. Seperti Mas Sapardi tadi jelaskan, ada program untuk jaringan, data mining, dan lain sebagainya. Kita lihat dulu skupnya itu sejauh mana. Misalkan untuk data mining, data mining itu misalkan teman-teman ikut kampus Merdeka dengan kelas data mining. Nah, data mining itu bisa kita konversikan ke mata kuliah data mining, big data, dan kalau memang masih masuk. Tapi kalau dalam 1 semester itu ada mata kuliah jaringan, nggak mungkin dong kita ganti dengan mata kuliah data mining dari Merdeka Belajar. Jadi intinya teman-teman wajib konsultasi dulu. Tadi disampaikan ya ke adik kelasnya. Boleh. Karena habis ini juga saya ke angkatan 2020 juga. Jadi wajib konsultasi ke prodi. Kalau memang mengambil 1 kelas di kampus Merdeka itu bisa menutup mata kuliah apa aja. Jadi kalau memang bisa ketutup 2 mata kuliah, sisanya wajib tetap diambil gitu ya. Jadi nggak bisa menutup mata kuliah 1 semester. Gitu. Hanya dengan 1 kelas, nggak mungkin gitu. Mungkin gitu ya. Jadi ini tergantung kebijakan dari kampus ya Pak, bukan dari kayak kan kalau di sana kan maksimal konversi 20 SKS tuh. Jadi kalau di Pelita Bangsa berdasarkan kebijakan dari kampusnya gitu. Iya dong. Gitu. Iya. Oh, iya. Jadi nggak mungkin mata kuliah data mining kita konversikan menjadi 20 SKS masuk ke jaringan dan lain sebagainya atau multimedia. Nggak bisa kita kayak gitu. Outputnya beda gitu ya. Outputnya beda. Oke, betul yang disampaikan Pak Alfian bahwa nanti ke prodi nanti dicek dan konversi bisa berapa mata kuliah ya. Oke, lanjut.
Pukul 10 saya tutup ya. 2 menit lagi. Izin bertanya, Pak. Oke. Ya, saya ada kendala tentang KKP. Misalkan saya mau ngambil lagi nanti mata kuliah KKP itu pembimbingnya ganti atau tidak, Pak? Enggak, pembimbing tetap 1 sampai teman-teman lulus, berlaku juga untuk skripsi. Oh gitu. Baik, Iya. Pak. Oke. Ada lagi? Pak, lagi, Medita. Pak. Mungkin izin ini bertanya, Pak. Alfian. Lagi, Pak. Alfian. Oke. Ya, Gimana, mungkin Pak? untuk pembimbing KKP dan skripsi nanti Prodi bisa monitor untuk per semester itu bisa refreshing. Iya, boleh. Oke, bisa ada kebijakan lagi per semester nanti kita lihat. Siap Pak Wahyu. Oke, lanjut pertanyaannya. Oke, berarti yang misal saya sudah pernah publikasi yang 2022, Pak, itu nggak bisa diajuin untuk bebas sidang yang kali ini ya, gitu? Terkait publikasi 2022, nggak bisa. Iya. Kenapa nggak bisanya? Terkait judul dan lain sebagainya, itu teman-teman pasti harus konsultasi ulang. Jadi kalau memang dosen pembimbingnya Mas Ardi bikin jurnal kan nggak mungkin kayak bikin skripsi. Jadi Mas Ardi ini tetap harus membuat skripsi yang baru. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk, lanjut. Mas, ini kita mau nanya, saya mau nanya dong. Yuk, silakan Mbak Medita. Mas, ini balik masalah KKP nih. KKP, oke. Kan kemarin udah sempat sidang, cuman baru tanda tangan penguji kan ya, belum sempat upload. Nah itu mau upload after ditanda tangan penguji itu di mana nih, Mas? Di mananya? Di info KKP udah ada itu, silakan dicek ya. Di web ada. Oh, di web. Mungkin itu ya. Saya mau menambahkan sedikit ini closing dari saya. Closing statement boleh Pak Wahyu. Mahasiswa nanti mengisi Google Form yang disebarkan oleh Pak Alfian, nanti menuliskan judul skripsi. Jadi rencana skripsinya itu judulnya apa, supaya Pak Wahyu Prodi nanti akan mengupload sesuai dosen. Ya, kalau data mining misalnya ke Pak Najamuddin, kalau software engineering ke Pak Wahyu misalnya, jadi Pak Wahyu bisa memilih gitu. Jadi mahasiswa mengisi. Kalau judul skripsi bingung, caranya kalian cari di Google Scholar itu, penelitian-penelitian Google Scholar yang mirip-mirip. Nah, nanti kalau judul download 25 artikel, nanti pilih 5 artikel mana yang judulnya cocok, bikin judul yang mirip-mirip kayak gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah cukup ya? Apa ada lagi? Ada lagi Pak. Oke, satu lagi. Pak. Saya mewakili dari Kenapa? teman-teman ya. Mengenai praktikum data mining tadi. Nah itu kan ada penilaiannya. Nah penilaiannya itu masuk ke transkrip nilai kita atau tidak Pak? Sedangkan kita sudah mengampu di semester sebelumnya mata kuliah data mining. Kemudian satu lagi, program ini itu yang praktikum ini ada biaya tambahan atau tidak Pak? Seperti itu. Oke. Oke, saya jawab ya Pak Dwi ya. Ya oke, sebenarnya praktikum ini harusnya dilakukan di semester 6. Cuma karena nggak bisa dilaksanakan di semester 6, maka dilakukan di semester 8. Harusnya nilai ini akan masuk ke mata kuliah data mining. Jadi data mining itu misalkan teman-teman ada absensi, tugas UTS UAS, harusnya tambah lagi yaitu nilai praktikum, misalkan 10% gitu ya. Jadi teman-teman di sini saya ingatkan lagi teman-teman, untuk nilainya ini nggak bisa masuk lagi ke mata kuliah data mining. Cuma saya katakan bahwa ini kebijakan dari Prodi untuk teman-teman bisa menambah wawasan terkait data mining, gitu ya. Dan apakah program ini berbayar? Enggak sama sekali, kita gratis, gitu ya. Jadi ini sudah disediakan oleh Prodi untuk teman-teman belajar, gitu ya. Mungkin itu Mas Apardi ya. Oh iya Pak, jadi istilah untuk tambah wawasan saja ya Pak ya? Iya, kalau memang belum punya judul kan kalau teman-teman sharing di sana juga bisa kan. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Oke, untuk nilai juga bisa dicantumkan di sertifikat juga di belakangnya nanti bisa. Iya boleh, nanti saya buatkan sertifikat dan ada nilainya. Nanti sertifikatnya dari mana? Bisa saja saya taruh di e-kampus gitu ya. Mas Alfian. Kenapa? Untuk SP. Kenapa SP? Nah, itu kapan lagi, Mas? Nggak ada lagi. Aduh, nggak ada lagi, Mas. Berarti di semester ini.
Yang sudah pasti ada semester antara ada di bulan Agustus dan maksimal 19 SKS. Jadi teman-teman masih punya kesempatan. Mungkin itu ya. Kita udah ditunggu juga oleh angkatan 2020. Mungkin itu kalau teman-teman masih banyak yang ditanyakan atau masih belum paham, nanti recording ini akan saya kirim ke grup Telegram. Kalau memang masih belum puas tanya jawab, silakan ke Prodi, temui saya, Pak Wahyu, Bu Edora ataupun Pak Najamuddin. Kita akan sharing terkait gimana teman-teman bisa lulus tepat waktu, gitu ya. Nanti kita petakan, kita breakdown, gitu ya. Karena setiap mahasiswa timeline-nya pasti beda-beda, gitu ya. Nggak sama dengan yang saya share tadi. Itu harapan saya aja yang kayak tadi ya. Oke, mungkin itu ya untuk hari ini. Cukup, saya tutup. Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. Waalaikumsalam.